Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute, channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Sobat Dokadil, beberapa waktu yang lalu kita membuat video ataupun postingan terkait pakan ayam yang tidak boleh diberikan kepada sapi. Alasannya karena pakan ayam ini mengandung MBM, meat bone meal. Kandungan MBM yang ada pada pakan unggas ini dikhawatirkan akan menyebabkan dua hal. Yang pertama, ini akan menyebabkan sapi sifatnya menjadi kanibal atau kanibalisme. Padahal sapi ini kan herbivora. Jadi ini akan menantang alam, melawan alam jadinya. Nah, yang kedua, ini akan dikhawatirkan menyebabkan sapi yang diberikan pakan ayam tadi akan menyebabkan terjadinya penyakit sapi gila atau mad cow disease atau BSE, bovine spongiform encephalopathy. Nah, namun ada pertanyaan dari Sobat Dokadil dari Cakpar Channel. Beliau bertanya, kalau pakan unggas atau pakan ayam diberikan ke sapi, itu tidak boleh. Bagaimana dengan pakan sapi diberikan ke unggas? Ini pertanyaan yang cukup menarik Sobat Dokadil. Ini perlu kita bahas bersama-sama dan saksikan terus sampai akhir video bagaimana menurut saya apakah pakan sapi bisa diberikan kepada ayam. Saksikan terus di video ini sampai akhir video dan pastikan sudah subscribe channel Dokadil Institute. Pakan konsentrat. Pakan konsentrat merupakan pakan yang berasal dari bahan-bahan, berbagai macam bahan yang disusun, yang diformulasikan, sehingga dia mempunyai nilai-nilai yang cukup tinggi, misalnya energinya tinggi ataupun proteinnya tinggi. Sehingga tujuan dari pakan konsentrat ini adalah untuk mempercepat ataupun memacu pertumbuhan ternak. Pakan untuk penggemukan, itu energinya, pakan konsentratnya energinya tinggi. Bisa sebaliknya juga, proteinnya dibuat tinggi sehingga cocok untuk ternak perah dan lain-lain. Nah, biasanya bahan baku dari pakan konsentrat ini berbagai macam. Nah, untuk pakan konsentrat untuk sapi ini biasanya contohnya adalah bungkil kelapa sawit, bungkil kelapa, jagung, kemudian ada dedak, ada kedelai, dan lain-lain. Pertanyaannya Sobat Dokadil, apakah pakan konsentrat untuk sapi ini boleh atau bisa diberikan ke ternak unggas atau ternak ayam? Nah, sebelum menjawab itu, kita membahas bagaimana sebenarnya sistem pencernaan yang ada pada tubuh ayam. Sistem pencernaan pada tubuh ayam sebenarnya berbeda dengan sistem pencernaan yang ada pada tubuh ruminansia. Pada tubuh ruminansia seperti sapi, sistem pencernaannya cukup kompleks. Lambungnya ada 4, mulai dari rumen, retikulum, omasum, awawasum. Dan ini
ada semua bakteri baik ya di dalam keempat perut ini, sehingga terjadi pencernaan secara mikrobiologis. Sedangkan pada ayam, sistem pencernaannya adalah sistem pencernaan yang sangat sederhana. Mulai dari paru langsung ke ada tengbolok, kemudian ada lambungnya yang cuma satu, kemudian langsung ke usus. Satu lagi yang menjadi pertimbangan apakah bisa pakan konsentrat sapi diberikan kepada ayam, ini kita harus mempertimbangkan FCR-nya dulu. FCR itu feed conversion rate, di mana feed conversion rate ini itu merupakan perbandingan antara pakan yang diberikan, jumlah pakan yang diberikan, kemudian ini dikonversikan menjadi bobot badan. Nah, caranya adalah jumlah pakan yang diberikan ini kita berikan sejumlah tertentu, kita hitung, kita pastikan, kemudian kita hitung bobot badannya, sehingga kita dapat menemukan ataupun menentukan ataupun mencari tahu efisiensi biayanya, biaya yang kita keluarkan. Kemudian ini akan mencegah kita terhindar dari pemborosan. Kemudian pada akhirnya ini mencegah kita merugi. Nah, apa gunanya dong kita memberikan pakan banyak-banyak cuman bobot badannya yang diperolehnya sedikit. Ya, itu kan menjadi pertimbangan kita. Nah, utamanya tadi memberikan pakan konsentrat sapi ke pakan konsentrat unggas. Nah, ini bisa juga ini tantangan bagi adik-adik kita yang masih mahasiswa. Misalnya kita menghitung FCR-nya bagaimana kalau pakan sapi diberikan ke ayam. Ini bisa menjadi penelitian ini, skripsi. Jadi sebenarnya bisa ya, kalau menurut saya bisa pakan konsentrat sapi diberikan kepada ayam. Cuman itu dia, kita harus memperhatikan FCR-nya. Jangan sampai kita berikan pakan konsentrat sapi ke ayam tapi kita merugi. Hasilnya kita keluarkan banyak-banyak tapi hasilnya sedikit. Ya, kita kan beternak untuk mencari untung. Nah, jujur aja 70%, kalau menurut saya 70% dari keberhasilan peternakan itu adalah manajemen pakan. Sehingga dengan biaya yang seminimal mungkin yang kita keluarkan untuk pakan, kita dapat mencapai bobot badan yang lebih banyak. Nah, terkait pakan untuk unggas, ternak unggas, saran saya ya pandai-pandailah memilih pakan ayam yang paling baik, yang terbaik. Nah, kalau saran saya, unggas itu atau ayam itu jenis pakannya ada, kalau dibedakan antara berdasarkan tujuannya, ada dua itu. Ada pakan untuk ayam petelur, ada pakan untuk pedaging, atau ayam untuk potong, atau bahasa kerennya ada ayam layer, ada ayam broiler. Nah, ini pakannya berbeda ini. Susunannya formulasinya berbeda. Kemudian ada juga pakannya berbeda berdasarkan usianya. Ada yang starter, ada yang grower, ada yang finisher. Itu aja udah berbeda juga. Jadi itu dia Sobat Dokadil. Jangan pusing-pusing cari pakan untuk ayam. Carilah pakan yang murah yang ada di pasaran. Nah, selain itu, jangan hanya murahnya aja, carilah pakan yang sesuai, ransumnya sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita mencapai efisiensi yang paling tinggi, sehingga dengan uang yang kita keluarkan untuk pakan yang sedikit mungkin tapi memperoleh untung sebanyak mungkin. Jadi gimana Sobat Dokadil? Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, mudah-mudahan akan kita jawab. Nah, jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, silahkan sebarkan video ini
ke teman-teman yang lain sehingga video ini memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Terakhir, bagi sobat Dokadil yang baru menonton video ini ataupun belum subscribe channel Dokadil Institute, silahkan subscribe channel Dokadil Institute, karena subscribe sobat Dokadil semua menjadi motivasi bagi saya, bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Channel ini kami buat dan kami dedikasikan bagi seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia, sehingga channel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terkait peternakan. Demikian sobat Dokadil, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita sehat selalu, semoga kita bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.